Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Pajajar 1, Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan ini, kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual praktik coaching supervisi akademik dengan peran saya Siti Akmalia sebagai supervisor. saya Roma sebagai coach. Saya Mega Nur Ayu Firda Kumala Aditya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang ya mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya. Di sini perkenalkan saya bertugas sebagai observer. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebelum Ibu melaksanakan coaching. Dan kebetulan saya juga di sini ada membawa rubrik penilaian ya Bu ya. Dan nanti ada beberapa hal yang akan saya amati. Kemudian saya akan menilainya berdasarkan rubrik yang saya pegang. Ya Bu. Adapun isi rubrik ini yang pertama, saya akan mengamati proses coaching Ibu apakah sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian yang keduanya, bagaimana Ibu yang berperan sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian yang ketiganya, saya akan mengamati bagaimana tanggapan dari coach ketika merespon pertanyaan yang diberikan oleh Ibu sebagai coach. Begitu Bu. Baik Bu, kita mulai saja ya. Ya boleh. Oke. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching kali ini Bu? Baik Bu, untuk dalam proses coaching kali ini saya akan tiga yang kompetensi yang akan saya kembangkan. Untuk yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Mungkin begitu tiga kompetensi yang nantinya saya akan kembangkan pada saat coaching bersama coach saya. Oke. Kira-kira bagian kompetensi mana ya secara spesifik ya Bu ya, yang ingin diobservasi atau dikembangkan oleh Ibu? Baik Bu, dari ketiga kompetensi yang akan saya kembangkan tadi, saya akan mengembangkannya cuma dua Bu, memberikan pertanyaan yang berbobot sama mendengarkan secara aktif. Seperti itu Bu. Selanjutnya, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Baik Bu, indikator yang saya inginkan, saya berharap nanti pada setelah coaching berlangsung, si coach itu bisa menemukan ide-ide, bisa menemukan gagasan, bisa menemukan permasalahannya sendiri Bu, gitu, seperti itu. Ya, baik Bu. Semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan saya akan mengamatinya. Terima kasih Bu. Ya sudah. Nanti kita sambung lagi setelah coaching selesai ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Mega. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Mega hari ini? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Begini Bu, saya mendengar Ibu Mega ada yang mau disampaikan kepada saya. Kenapa Bu, ada apa ya? Iya Bu, sebenarnya saya butuh teman untuk berdiskusi. Saya sedang menghadapi masalah. Saya merasa kecewa, ya kesal juga Bu. Di lingkungan kerja saya yang tengah saya hadapi ini. Boleh saya ceritakan Bu? Boleh. Tapi mungkin tidak lama ya Bu ya, gitu ya, waktunya sekitar 2-3 menit ya Bu ya. Iya Bu. Silakan Bu. Jadi memang ceritanya Bu, saya itu kan guru kelas 6 ya Bu ya. Nah, mungkin karena anak kelas 6 itu secara psikologis sedang masa peralihan ke fase remaja. Nah, saya mendapat aduan dari guru-guru lain kelas 6 yang saya ampuh itu mengalami permasalahan perilaku Bu. Mereka tuh kurang patuh.
aja. Oh begitu. Iya, saya merasa kesal Bu. Beberapa kali saya diberikan pengaduan dari guru-guru yang lain, dan saya juga merasa kecewa Bu, Ya. kecewa kepada anak-anak didik saya. Perasaan saya sudah apa ya Bu, sudah semaksimal mungkin gitu mendidik mereka, tapi kok begini ya Bu ya. Jujur saya benar-benar apa ya, buntu gitu Bu, harus bagaimana. Oh begitu. Kalau saya simpulkan berarti rekan Bu Mega itu mengejek Bu Mega tidak bisa kurang mendidik anak didik begitu Bu. Iya Bu, kemungkinan mereka tuh menganggap kepada saya cara mendidik saya itu kurang tegas gitu. Iya, Oh, iya seperti itu. Gitu. Baik. Nah, kira-kira Bu Mega ini apa yang diinginkan Bu Mega gitu sebenarnya gitu? Ya, dalam obrolan kita hari ini ya Bu Iya. ya, saya berharap intinya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Iya. Lalu juga tentunya saya ingin merasa dari percakapan ini nanti saya merasa tenang pikiran, bisa membawa masalah ini dengan santai gitu Bu, nggak pakai emosi gitu. Iya baik. Nah, dari yang sudah Ibu Mega sampaikan dari percakapan ini, Ibu Mega inginnya berarti bisa menyelesaikan solusi yang sedang Ibu Mega hadapi begitu ya Bu Mega ya? Iya Bu. Nah, betul sekali. kira-kira perubahan seperti apa yang diinginkan oleh Bu Mega gitu ke depannya? Ya, saya melihat dari masalah yang ada ya Bu ya. Iya. Memang cara mengajar saya itu berbeda dengan rekan-rekan yang lain Bu. Iya. Rekan-rekan yang lain masih menggunakan paradigma lama dalam belajar. Iya. Nah, kemarin ini saya mengikuti program guru penggerak. Jadi memang saya mendidik anak-anak juga kesan seperti apa ya, mengatur, lalu memarahi atau menyuruh-nyuruh atau ya kurang humanis gitulah istilahnya ya Bu ya. Itu saya hindari. Saya berusaha menjadi guru yang bisa membuat anak merdeka belajar. Tapi tampaknya kondisi yang saya harapkan itu belum mencapai pada skala mungkin 8 atau sempurnanya 10 ya Bu ya. Saya juga ingin mencari titik temunya apa ya yang harus saya lakukan gitu ya Bu ya. Gitu. Lalu mungkin kalau dilihat dari kondisi sekarang itu di lingkungan belajar saya, di lingkungan kerja saya, budaya belajarnya itu masih menggunakan paradigma lama, belum paradigma baru. Dari skala 1 sampai 10 mungkin 5 kali ya Bu ya. Yang dihadapi sekarang Bu Mega levelnya berarti 5. skala 5. Iya. Yang diinginkannya Ya 10. kayaknya berat ya Bu ya kalau 10. Terlalu tinggi. Karena ini kan menyangkut paradigma belajar ya Bu ya. Iya. Tidak mudah untuk merubah pola pikir Secara instan seperti itu ya. rekan-rekan kerja seperti itu. Iya. Tapi saya juga mencari mencari harapannya juga nggak jauh-jauh sih Bu, mungkin di level 7. Seperti itu. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira rencana apa ke depannya yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut gitu? Mungkin ada 2 ya Bu sasarannya. Sasarannya terhadap guru atau rekan sejawat. Lalu bukan guru dan rekan sejawat sih, kayaknya lebih ke lingkungan belajar deh Bu. Iya, bareng sekolah kayak guru, kepala sekolah. Nah, dan yang keduanya itu kepada siswa. Untuk kepada guru dan kepala sekolah, mungkin rencana saya Bu, pertama saya mendiskusikan kepada kepala sekolah ilmu-ilmu apa sih yang baru terhadap paradigma belajar baru yang saya dapat, dan saya komunikasikan kepada kepala sekolah untuk menghindari
ya, kesan bahwa saya itu guru yang tidak tegas. Maksudnya kan bukan ke arah sana ya Bu ya. Iya. Tapi untuk ke siswa juga saya sepertinya harus membenahi. Ada beberapa mungkin prinsip Merdeka Belajar yang mungkin saya belum pahami sepenuhnya, sehingga kayak ada miss tuh Bu, miss mendidik gitu ya. Mungkin seperti itu Bu ke depannya. Nah, ada tidak strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Strategi pertama itu saya sempat berpikir seperti ini Bu, dan mungkin ini sebagai strateginya ya Bu ya. Pertama, saya mendatangi dulu kepala sekolah, berdiskusi bagaimana paradigma belajar baru yang saya telah ketahui. Lalu ketika kepala sekolah saya menarik dan bahwa ini menjadi budaya baru belajar di sekolah, maka saya mengusulkan kepada kepala sekolah bagaimana kalau dalam kelompok belajar di sekolah itu melaksanakan diseminasi gagasan ini. Itu pertama ya Bu. Terus yang kedua kepada murid, mungkin saya lebih banyak belajar lagi secara mandiri, bagaimana sih penerapan Merdeka Belajar itu yang seperti apa saja gitu. Mungkin nanti saya bisa googling atau saya mencari dari media-media sosial praktik baik yang guru lain lakukan seperti apa di sekolahnya. Mungkin seperti itu Bu. Nah, tadi kan dengan kepala sekolah ya Bu, dengan Bu. Nah, selain dengan kepala sekolah dan guru, dengan anak-anak gitu, dengan siapa lagi Ibu akan berkolaborasi? Saya pikir dengan orang tua ya Bu ya. Karena ini ada Bu. Karena ini ada hubungannya dengan keberhasilan sikap patuh terhadap aturan ya, atau bisa kita katakan kesadaran moral mungkin ya Bu ya. Kesadaran moral mereka pasti butuh bantuan dari keluarga, dari pendidikan keluarga juga. Saya juga mengakui sih Bu, saya kurang banyak mengkomunikasikan kepada orang tua. Jadi mungkin strategi yang ketiga, saya akan berusaha dekat berkomunikasi dan berelasi dengan orang tua gitu. Kolaborasi dengan orang tua juga Ibu, selain kepala sekolah, guru, anak, dengan orang tua demikian. Iya. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang Ibu dapatkan gitu? Secara tidak sadar, alhamdulillah ya Bu ya, ternyata saya mampu mendapatkan solusinya seperti itu. Jadi perasaan saya sekarang sangat senang. Lalu saya juga sekarang bisa dengan tenang menghadapi masalah yang ada. Iya, alhamdulillah ya Bu, sudah ada gambaran. Iya. Setelah melakukan proses coaching ini, alhamdulillah Ibu berarti sudah ada gambaran ke depannya akan seperti apa, ya tindakan-tindakan selanjutnya, strategi-strateginya sudah ada gambarnya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih Ibu. Mungkin cukup sekian apa yang saya utarakan, apa yang saya pertanyaan-pertanyaan saya berikan ke Ibu. Jangan sungkan. Ada hal lain? Ada lagi? Masih Bu, sudah cukup puas. Ya, cukup puas, cukup apa ya, mencapai tujuan saya untuk mencari solusi. Alhamdulillah. Nah Ibu, kalau ada apa-apa jangan sungkan ceritakan saja Ibu ya. Iya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Iya. Saya juga terima kasih ya Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Akmal. Bagaimana sudah melakukan proses coaching hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya sudah melakukan proses coaching dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Oke, baik Bu. Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu. Ya, karena hal ini merupakan proses pasca observasi ya, setelah Ibu melaksanakan proses coaching. Iya. Ini untuk pertanyaan yang pertama Bu, bagaimana ya penilaian mengenai perform Ibu ya, ketika tadi Ibu melaksanakan proses coaching? Ya, baik Bu. Setelah saya melaksanakan proses coaching, saya menilai diri saya. Menurut saya ya Bu, apa proses coaching yang sudah saya laksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta, itu sudah sesuai dengan prinsip coachingnya sendiri. Yaitu yang tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi ketiganya sudah saya laksanakan gitu. Iya. Baik, jadi menurut Ibu proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya? Iya. Oke. Mohon maaf Bu sebelumnya ya.
bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil proses coaching tadi? Boleh silakan. Oke, terima kasih Bu. Jadi begini Bu, menurut pengamatan saya ya, tadi proses coaching yang telah Ibu lakukan alhamdulillah berjalan dengan baik ya, Iya. dan lancar. Kemudian alur tirta juga sudah Ibu terapkan ya. Bu. Kemudian di sini Ibu sudah berusaha menggali potensi dari diri Koci ya, Iya. sehingga Koci bisa mendapatkan solusi dan ide-ide baru Iya, tentang Bu. permasalahan yang sedang beliau hadapi saat ini ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Jadi menurut Ibu nih ya, bagaimana perasaan Ibu nih setelah mendengarkan hasil observasi saya? Baik Bu, setelah mendengarkan hasil dari pengamatan, jujur saya sangat senang sekali Bu. Ternyata saya sudah melakukannya, sudah melalui alur tirta. Saya tapi tetap saja Bu, saya merasa ada kekurangannya yang mungkin nanti kedepannya saya akan memperbaikinya Bu. Gitu. Iya. Nah, setelah proses coaching kali ini Bu, Ya. adakah rencana tindak lanjut ke depannya Bu? Baik, untuk kedepannya saya akan terus berlatih ya Bu, akan terus berlatih coaching bersama coach sehingga setiap permasalahan si coach itu bisa terselesaikan, bisa menemukan ide-ide gagasannya. Saya akan terus berlatih Bu, sehingga saya akan menjadi terbiasa seperti itu. Luar biasa sekali Bu. Iya Bu. Ya, terima semoga kasih. Ibu akan menjadi seorang coach yang handal ya Bu ke Amin, depannya ya, amin. Terima sehingga kasih, bisa Bu. melakukan coaching bersama rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu. Iya. Oke. Dan juga mungkin kepada siswa ya Bu ya. Iya, terima kasih Oke. Bu. Baik Ibu, saya rasa cukup ya Ya. perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang telah Ibu lakukan bermanfaat. Iya, terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Demikian demonstrasi kontekstual praktek coaching Supervisi Akademi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, menggerakkan.